Orang sahabat lintas Danau Toba, lintas publik. Saat ini kita berada di Kecamatan Marihat. Kita mau bincang-bincang bagaimana besok ya Wesley Silalahi dan Herlina akan dilantik menjadi wali kota Pematang Siantar periode 2025-2029. Apa harapan bagi tokoh masyarakat, tokoh politik, dan praktisi hukum hari ini? Kita perkenalkan yang pertama Bang Torop Sihombing. Ya, Bang Torop ini adalah Ketua Yayasan Gerakan Nusantara Sejahtera Wilayah Sumatera Utara. Dan Bang Binaris adalah praktisi hukum melihat kehidupan hukum dan masyarakat yang ada di Pematang Siantar. Apa harapan mereka? Kita pertanyakan langsung sama Bang Torop. Siap, Bang. Apa harapannya dengan besok dilantiknya wali kota Pematang Siantar ini? Ya, pertama sekali adalah secara pribadi saya mengucapkan selamat kepada Bapak Wesley Silalahi dan Ibu Herlina sebagai wakil wali kota Pematang Siantar. Ya, semoga Bapak dan Ibu adalah harapan benar-benar seorang sosok pemimpin yang diharapkan oleh rakyat yang sebenar-benarnya. Artinya di tengah ini sudah lama juga rakyat terutama kota Siantar ini mengharapkan pemimpinnya hadir di tengah-tengah rakyat. Dan aku kira kalau bisa tambahan lagi Bang Tagor, kalau bisa lebih maju lagi, lebih giat lagi, lebih konkret itu dalam misalnya mempertunjukkan bahwa Siantar bisa menjadi model percontohan sebuah kota di Indonesia, di Nusantara. Terima kasih, gitu aja Bang Tagor. Perkenalannya, Bang Binaris, apa harapannya dengan praktisi hukum dan kehidupan masyarakat selama ini? Apa yang diharapkan masyarakat sebenarnya sosok Wesley Silalahi yang asli anak Siantar ini? Ya, baik, terima kasih. Yang pertama selamat untuk Pak Wesley ya sama Ibu Herlina menjadi wali kota Pematang Siantar yang baru. Selamat bekerja setelah dilantik tentunya. Saya melihat bahwa memang fungsi dan tugas wali kota Pematang Siantar ini ke depan itu merupakan fungsi yang mesti banyak mengevaluasi kerja-kerja pemerintahan sebelumnya. Khususnya dengan bagaimana meningkatkan kesejahteraan warga. Ya. Ada banyak sebenarnya persoalan-persoalan yang dihadapi warga di Kota Pematang Siantar, mulai dari keadaan ekonomi masyarakat menengah ke bawah, dan juga keadaan lingkungan, keadaan tata ruang. Ini sebenarnya menjadi problem-problem yang mesti diselesaikan atau dikerjakan oleh pemerintah daerah ke depan. Nah, harapan kita bahwa bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat lemah, itu yang menjadi bagian prioritas yang menurut saya harus dikerjakan oleh wali kota Siantar ke depan. Ya. Mungkin itu. Ya. Bang Torop, kalau bisa kita tahu, Abang kan juga sebagai aktivis ya kemanusiaan sejak 1994. Nah, kan melihat ini Siantar ya bisa dikatakan dalam tanda kutip sudah terlambat pembangunannya. Apa kira-kira yang bisa Abang keluarkan ide-ide untuk memberi masukan kepada Bapak Wesley Silalahi dan Herlina ini? Apa yang harus dibangun yang utama di Siantar? Ya, terima kasih Bang Tagor. Ya, kalau terkait ide gagasan sebenarnya aku kira semua kita ini punya itu ya, apalagi mereka yang sudah banyak menimba ilmu dari dunia pendidikan, dari dunia perguruan tinggi, dan terus kemudian juga ada banyaklah warga Siantar yang begitu ahli-ahli untuk itu, untuk mengusulkan ide-ide itu, gagasan itu. Ya, tetapi juga rakyat di bawah juga mereka juga punya ide-ide yang begitu orisinil, otentik, yang hidup yang sama, yang itu hidup udah dari ribuan tahun, leluhurnya juga mewariskan ide-ide yang cerdas bagaimana tentang hidup yang bertahan, hidup yang maju, hidup yang berkebaikan, hidup yang penuh perubahan. Nah, kualitasnya adalah kualitas sejahtera, berkualitas terbuka, demokratis, itu mereka dapat juga itu ide-ide itu dari leluhurnya. Nah, zaman semakin berkembang, kita tidak kekurangan intelektual, tenaga ahli yang berpikir untuk menyumbang ide-ide itu. Nah, persoalan kembali kepada persoalan kita Siantar ini sebenarnya
kalau yang kita amati, yang mungkin juga teman-teman lain pengamat juga hal yang sama mereka lihat, bisa jadi hampir sama persoalan ini yang ada. Dimanapun di kota-kota Indonesia hampir sama. Semua rakyat, seluruh rakyat, lapisan rakyat ini sungguh berharap menunggu pemimpinnya hadir di tengah-tengah. Kalau abang sendiri, apa kira-kira yang harus dibenahi pertama? Pendidikan Oh, kah? ya. Lalu lintas Ya. kah? Tata kota kah? Benar Bang Tabo. Apa kira-kira? Jadi di antara beberapa kota ada aja selalu spesifikasi ya, bentuk-bentuk masalahnya apa aja itu semua, walau secara umum hampir sama semua pengharapan itu dari rakyat kepada pemimpinnya, yaitu kalau Siantar yang mungkin saya amati yang pertama, kalau saya tidak menambahi beban pemikiran publik di sini adalah saya mengajukan pengalaman di tahun 2000 yang pernah mengadvokasi masyarakat pedagang Siaporas yang bernama gerakan Parenggerengge. Parenggerengge. Iya, Horas. iya pasar Horas dan pasar Parluasan ya dulu itu. Yang kukira itu terbersih dari mereka itu adalah bahwa tentang kegiatan pasar, kegiatan mereka melakukan nafkah cari hidup sebagai pedagang, sebagai apa itu kalau istilahnya pengecer ya, itu adalah sebuah di tempat yang ramai yang disebut tempat pasar itu. Dan banyak di sana kita lihat di situ keluhan infrastruktur ya, soal juga kenyamanan dan keamanan, dan kemudian juga tidak terlalu tinggi juga harapan yang mereka suarakan dari ibu-ibu Parenggerengge yang disebut itu pedagang. Itu bahwasanya mereka juga pengen seperti kualitas bangunan-bangunan pasar market yang maju modern. Artinya pasar tradisional yang modern, yang keren itu mereka berharap punya itu. Ya, mereka siap untuk sinergis untuk mengadakan merealisasikan adanya tempat pasar mereka melakukan kegiatan pedagang itu adalah tempat yang memang estetik, yang tempat sekaligus tempat indah, para pembeli datang nyaman di sana, dan mereka juga tidak selalu diancam, diwanti-wanti oleh adanya ancaman banjir, kehilangan barang, kemudian kemacetan lalu lintas yang sungguh merepotkan para pembeli datang ke sana. Dan juga persoalan-persoalan kecil, misalnya pencopetan atau kasus-kasus kecil yang hidup di pasar, itu aku kira semua hal itu mengharapkan keahlian, kemauan, dan kemampuannya aparat pemerintah, kepemimpinan. Berarti bisa abang bilang pasar harus cepat ditata? Ya, karena Siantar saya kira secara struktur ekonomi menggambarkan itu. Struktur ekonomi maksud saya yang tertinggi, yang terbanyak dilakukan oleh warga Siantar di dalam memenuhi, menggambarkan kotanya sebagai kegiatan yang hidup, ada kehidupan di kota itu, maju bergerak, adalah struktur pedagang. Elemen pedagang. Jadi kota ini ya harusnya kota pedagang. Ya, sebelum kita menyebut nanti tambah-tambahannya kota pendidikan. Iya. Artinya para pedagang bisa menyumbang lahirnya pendidikan yang kualitas, wisata, rumah sakit, pelayanan kesehatan dari semangat para pedagang yang giat bekerja, melakukan pekerjaannya ya, di tempat itu, sehingga lahirlah peradaban yang baru, lahirlah kelengkapan itu komplementari, pelengkapan dari semua sebab akibat pusat perdagangan, lahirlah tempat pendidikan, lahirlah tempat kesehatan, lahirlah jalanan yang bagus, yang bebas lalu lintas, dan menaikkan pajak tentu, yang menaikkan juga ya kesejahteraan para pegawai PNS, aparatur sipil negara ya gitu. Iya, terima kasih Bang Torop. Ya, iya. Itu tadi harapan Bang Torop tadi, para pedagang harus tata ulang. Iya. Karena di sana kehidupan yang cepat berputar. Ya, yang menuntut sifatnya desak, karena mereka kaum yang terbesar. Ya, kaum yang terbesar dan yang mengenalkan kota Siantar ini menjadi kota pedagang. Kota pedagang. Iya. Itu gitu, harapannya sama Pak Wisli nanti. Kota pedagang, Pak. Ya. Dan kita lari ke layanan publik bagi masyarakat ya. Ini kita Bang Binaris Tumorang adalah advokat yang sudah lebih 25 tahun beracara. Kita harapkan gimana sih sebenarnya layanan-layanan publik di Kota Pematang Siantar, layanan publik baik mengurus KTP, SIM segala macam. Kita tanya dulu sama praktisi itu. Ya. Bang, gimana layanan publik di Kota Siantar? Ya, saya awali dari bagaimana sebenarnya warga
memandang sosok seorang pemimpin. Jadi sesuatu hal yang paling ekstrim bagi warga apabila berpendapat bahwa ada atau tidak ada wali kota sama saja. Itu sesuatu yang membahayakan. Itu sangat ekstrim. Itu pendapat itu bisa lahir atau terbit ketika warga sudah lama merasa tidak melihat sosok wali kota yang memang benar-benar hadir untuk rakyatnya. Kan begitu. Nah, harapan kita dengan pemerintahan ke depan, wali kota ke depan, bagaimana wali kota itu bisa hadir di setiap persoalan-persoalan warga. Kaitannya dengan pelayanan publik adalah bahwa mestinya wali kota sebagai pimpinan tertinggi dalam struktur pemerintahan atau fungsi pemerintahan di kota ini, itu memiliki kemampuan untuk mengevaluasi seluruh layanan-layanan publik di kota Siantar dan menempatkan posisi-posisi yang paling pas, ya, orang yang tepat pada tempat yang tepat yang bisa memahami berbagai layanan-layanan publik ini. Dan itu saya kira menjadi salah satu bagian untuk mempercepat proses layanan publik kepada warga, baik itu layanan di bidang administrasi kependudukan, ya, maupun layanan-layanan di bidang sosial yang lain misalnya. Nah, karena tentu saya kira problem kota kita walau tidak terlalu jauh berbeda dari seluruh kota yang ada di Indonesia, satu hal yang diinginkan warga adalah bahwa layanan publik terhadap dirinya itu bisa diakses secara bersama-sama oleh setiap warga di satu tempat yang sama. Ini layanan publik yang abang lihat sekarang udah gimana? Contohnya layanan publik itu terminal. Sampai sekarang kita nggak tahu di mana sebenarnya terminal itu. Gimana layanan ini abang lihat? Nah, saya melihat justru dalam hal layanan publik di bidang transportasi misalnya, orang kan masih bingung ini melihat kota Siantar ini di mana terminalnya, di mana terminal utama, di mana terminal pendukung, itu orang nggak tahu. Nah, gitu. Dan bagaimana tata layanan kota terhadap transportasi ini juga, karena di pusat-pusat kota ada terminal bayangan. Iya, begitu. Nah, ini seperti apa wali kota memikirkan ini? Karena itu juga berkaitan langsung dengan soal kenyamanan, soal tindakan kriminal. Nah, soal kesembrautan. Nah, tentu kita ingin satu kota yang tertib, yang aman dan teratur, dan itu sangat erat kaitannya dengan bagaimana kepemimpinan manajemen yang dilakukan oleh wali kota dalam mengatur seluruh sirkulasi ini baik dan benar. Dan mungkin yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana misalnya pemerintah kota ini bisa melihat kantong-kantong kemiskinan di wilayah-wilayah kantong kemiskinan di Siantar ini. Bagaimana dia mendorong UMKM berjalan dengan baik, bagaimana dia memfasilitasi UKM-UKM itu bisa bergerak, meningkat kehidupannya, dan itu saya kira akan berpengaruh secara simultan untuk seluruh sendi-sendi kehidupan warga Kota Pematang Siantar. Itu yang harus dibenahi, ditertibkan, didorong supaya memang warga Siantar ini benar-benar memiliki wali kota yang punya kepemimpinan yang kompeten. Yaitu tadi sahabat lintas publik bahwa UMKM juga harus dihidupkan. Karena di sana sentra-sentra nantinya tumbuhnya UMKM ini, kemiskinan yang ada di Pematang Siantar mungkin akan lebih bisa diatasi. Dan yang terakhir, Bang Torop, apa harapannya? Ini kan kota Siantar berpusat di pusat kota saja ini, dan sebentar lagi kita akan launching tol Simpang 2 atau tol Simpang Pane. Apa harapan abang dengan adanya nanti tol ini? Ya, izinkan saya Bang Tagor, sebelum tentang harapan saya ucapkan, saya ajukan dulu fakta-fakta dari sebuah sejarah yang pernah ada. Aku kira mungkin saya tak berlebihan, kalau ada nanti dikritik oleh teman-teman lain bisa.
Aku kira kalau melihat dari sejarah Belanda yang pernah ada hadir di Sumatera Utara, aku kira Siantar memang dari semua sisi geografis itu meletakkan dia strategis kemana-mana. Sampai ini juga dalam perkembangan modernisasinya Siantar yang disebut dengan adanya jalan tol nanti suatu saat, adanya sentra-sentra terminal yang itu tumbuh. Aku kira juga mempertegas sebenarnya jaminan efisiensi segala taruhan efisiensi efektivitas perekonomian, lalu lintas moda transport rakyat, dan kemudian akses kepada jalan tol itu jangan juga menjadi hambatan. Dan ini aku kira tantangan bagi kepemimpinan yang baru. Aku kira, saya yakin Pak Wesley bisa lah itu, karena itu secara dia juga dari yang lama lahir di Siantar, tahu di Siantar, dan juga punya kelemahan Siantar pun tahu. Ya, beliau juga kalau tidak salah saya dengar informasinya juga punya pengalaman internasional, yang bisa melihat pernak-pernik persoalan yang sudah menjadi konflik, yang konflik sudah dapat solusi, dia bisa menata itu, memberi jawaban itu yang sifatnya bisa segera dengan jaminan efisiensi efektivitas. Sekali lagi dari tawaran sejarah yang pertama, bahwasanya memang Siantar benar-benar efisiensi, sangat menjamin, artinya segala efisiensi efektivitas sudah ada dalam fakta geografisnya kita. Siantar ini ke utara, ke selatan, itu ke Toba, ke Asahan, itu memang menempatkan, Belanda memilih tempatnya di Siantar. Administrasi politiknya strategis ya? Ya, sangat strategis, karena artinya strategis di sini ada jaminan nyata tentang semua proses kegiatan politik pemerintahan, proses kegiatan ekonomi warga, ada di sana jaminan efisiensi efektivitas. Itu maksud saya strategis. Dan seorang Wesley pastilah yakin, saya tahu dia punya pengalaman yang sangat hebat ya, internasional ya. Ya, aku kira soal persoalan-persoalan polemik katanya yang disebut tanda kutip dalam stigma rakyat nggak bisa diajari, saya kira itu bisa disalahkan. Aku kira nggak begitu ya. Kalau pemimpin di atas biasanya bagus, di bawah juga bagus. Dan saya yakin Pak Wesley ada di situ. Iya, ya, terima kasih. Nah, ini tadi semangat dari Bang Torop untuk Pak Wesley Silalahi untuk bangun Siantar, masukannya bahwa Siantar cukup strategis. Dan Belanda sudah menempatkan itu, mulai dari utara, selatannya sudah ada gambarnya. Tinggal hanya nanti minta pemikiran Bang Torop aja. Ya, sama-sama kita Bang Tagor ya. Semua adalah stakeholder. Ya, semua adalah stakeholder untuk Bapak Wesley. Bapak Wesley Silalahi. Terakhir Bang Binaris, apa harapannya? Ini tadi kita sudah godok ya tentang bagaimana lalu lintas, transportasi, demikian juga UMKM, pasar. Apa harapan Abang dengan adanya Wesley? Yakin nggak kita sama Wesley? Yakin, mesti yakin ya. Karena itu suatu pilihan rakyat juga kan. Nah, tapi harapan terbesar kita kepada Pak Wesley dan Herlina ya, bagaimana beliau bisa meningkatkan kepekaan-nya terhadap keadaan-keadaan sosial di masyarakat. Itu harapan kita. Kepekaan sosialnya terhadap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Dia kita minta dengan sangat tetap hadir dan stay bersama seluruh persoalan yang ada di masyarakat. Itu harapan utama kita. Ada yang terakhir Bang? Ya, mungkin yang terakhir adalah kepada Bapak Wesley, rakyat akan yakin, keyakinan akan muncul di rakyat terhadap Bapak hanya kalau jika bahwa kehadiran Bapak sebagai pemimpin kota memang ada segera hadir di tengah-tengah rakyat. Itu aja saya kira. Tumbuh kembangnya sebuah keyakinan adalah hubungan rakyat dengan pemimpinnya. Ya. Jangan nanti kebanyakan di luar negeri pula ya kan? Karena kita ketahui dia kan go internasional dan bahkan dia tokoh di luar negeri ya kan? Iya, itu benar Bang. Okay. Terima kasih Bang Torop Siombing. Sama-sama Bang. Terima kasih Bang Binaris Tumorang. Jadi demikian bincang-bincang kita. Semoga Siantar semakin maju bersama Wesley Silalahi dan Herlina. Horas.